Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan takunu biha lillahi ridhaan wa lihaqqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adaan wa wafa'a. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan karunia hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali hadir duduk di majelis ilmu, majelis yang orang-orang di dalamnya adalah orang-orang istimewa, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bersama, di antara keutamaan orang-orang yang ada di majelis ilmu adalah zakarallahu fiman indah. Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya yang mulia. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Ta'zimus Shalah karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala. Kita akan masuk ke tema baru, yaitu tentang salat jamaah. Jadi judulnya adalah wujubu salatil jamaati, wajibnya salat berjamaah. Meskipun ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum salat jamaah itu sendiri. Ada yang mengatakan salat jamaah itu fardu ain, dan itu adalah mazhab yang dianut oleh penulis. Nah, jadi laki-laki itu wajib hukumnya sholat jamaah di masjid. Nah, ini yang dianut oleh beliau. Sebagian para ulama berpendapat sholat jamaah di masjid itu fardu kifayah. Sebagian lagi berpendapat sunnah muakkadah. Memang ada perselisihan di kalangan para ulama tentang status hukum sholat berjamaah. Tapi satu yang pasti, semuanya sepakat kalau sholat jamaah di masjid bagi kaum laki-laki itu sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Nanti kita akan bacakan alasan-alasannya. Beliau mengatakan di sini, inna min afdali sya'airil islami wa mazaya hadzal dini lidhabi salatal jama'ati fil masajidi ma'al muslimina. Sesungguhnya di antara syiar-syiar Islam yang paling utama dan keistimewaan dari agama Islam ini adalah adanya sholat jamaah di masjid bersama kaum muslimin. Jadi sholat jamaah itu adalah syiar. Ya, melakukan sholat secara berjamaah di masjid Allah, di rumah Allah, itu adalah syiar Islam. Dan kita ketahui jamaah sekalian, mengagungkan syiar Allah itu termasuk ketakwaan. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati mereka. Oleh karena itu, mukmin yang bertakwa, laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan melihat kepada status hukum sholat jamaah, entah itu mau wajib, mau sunnah, mau fardu kifayah. Kalau dia bisa datang ke rumah Allah, maka dia lakukan sholat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid Allah. Karena masjid ini ahabbul biqa ilallah, tempat yang paling Allah cintai, tempat yang paling Allah sukai dari sebuah negeri adalah masajiduha, kata Nabi, masjid-masjidnya. Karena di masjid-masjid itu berkumpul orang-orang yang bertakwa. Karena dalam riwayat hadis juga disebutkan, al-masjidu baitu kulli taqiyyin, kata Nabi. Masjid itu rumah bagi setiap orang-orang bertakwa. Sehingga
Jika seorang itu ringan kakinya untuk berangkat, untuk melangkah ke masjid Allah ketika azan berkumandang, itu menunjukkan ketakwaan hatinya. Dia berusaha untuk menghidupkan, untuk menampakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menjelaskan di baris pertama ini bahwasanya salat jamaah di masjid bersama kaum muslimin itu termasuk syiar Islam dan keistimewaan dari agama Islam. Kemudian beliau mengatakan wahya wajibatun 'alal rijali fil hadari was safari wa fi halil amni wa halil khaufi wujuban 'ainiyan. Dan salat jamaah itu bagi laki-laki baik ketika mukim ataupun safar, baik dalam kondisi aman ataupun dalam kondisi berperang, hukumnya wajib ain, hukumnya fardu ain kata beliau. Dan ini madhab beliau ya. Jadi rata-rata ulama-ulama yang ada di Saudi, beliau ini adalah ulama Saudi, itu bermadhab Hambali. Dan yang resmi dalam madhab Imam Ahmad, hukum sholat jamaah itu fardu ain. Fardu ain artinya kalau kita berpendapat sholat jamaah itu fardu ain, ketika kita meninggalkannya tanpa uzur yang syar'i, itu jatuhnya dosa. Karena yang namanya wajib itu adalah apa yang dilakukan darinya mendapatkan pahala, kalau ditinggalkannya maka mendapatkan dosa. Nah ini jadi fardu ain ya. Sedangkan sebagian mazhab para ulama ya, dalam mazhab Syafi'iyah itu ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ala kulli hal, bagaimanapun pandangan para ulama tentang status hukum sholat jamaah, mau kita katakan dia wajib ain, atau kita katakan fardu kifayah, atau kita katakan dia sunnah, semuanya akan menjurus kepada satu, diperintahkan, ya kan? Yang namanya fardu kifayah itu utama untuk dikerjakan, diperintahkan untuk ditunaikan. Yang namanya sunnah muakkadah juga sangat diperintahkan, sangat ditekankan untuk dilakukan. Apalagi yang fardu ain, artinya menjurus kepada satu titik, yaitu diperintahkan untuk dilakukan. Oleh karena itu seorang mukmin, seorang yang bertakwa itu tidak melihat statusnya, apakah dia fardu ain, sunnah muakkadah, fardu kifayah. Kalau dia mampu untuk menjalankan perintah tersebut, maka dia tunaikan ya. Jadi pembagian hukum dari para ulama tentang ini sunnah, ini wajib, itu sebenarnya untuk memudahkan. Bila kita tidak melakukannya, misalnya kalau sunnah, maka tidak terjatuh dalam dosa ya. Bukan berarti kita akan meremehkan karena mengetahui tersebut, cuman sunnah aja kok, gitu kan? Tidak boleh ya. Karena kita tahu yang namanya sunnah itu diperintahkan, kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dapat dosa. Iya, jangan lihat nggak dapat dosanya, tapi lihat kalau dilakukan dapat pahalanya. Jadi kalau mampu, orang bertakwa itu akan berusaha untuk datang ke masjid Allah untuk melakukan sholat secara berjamaah ya. Baik, jadi mazhab Syekh di sini sholat berjamaah bagi laki-laki, entah itu dia dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar, dalam kondisi aman atau dalam kondisi perperangan, itu fardu ain. Kewajibannya tidak gugur, tetap harus dia tunaikan secara berjamaah. Kemudian saya membawakan dalilnya. Wad dalilu ala dzalikal kitab was sunnatu wa amalul muslimina qarnan ba'da qarnin. Ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya salat berjamaah itu fardu ain bagi kaum laki-laki adalah pertama Al-Qur'anul Karim, kemudian sunnah-sunnah Nabi Muhammad, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian amaliyah kaum muslimin dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Ya, dari zaman para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang saleh, orang-orang bertakwa itu tidak akan pernah jauh dari masjid Allah. Mereka senantiasa melakukan salat fardu berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi beliau akan membawakan nanti dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid, kemudian dalil dari hadis, dan juga beliau akan membawakan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang amaliyah para sahabat terkait masalah salat berjamaah di masjid ini. Kemudian beliau mengatakan, wa min ajli zalika umiratil masajidu wa ruttibal a'immatu wal muadzdinun. Karena wajibnya salat berjamaah di masjid ini, itulah yang membuat masjid Allah menjadi makmur. Ya, oleh karena itu di antara cara memakmurkan masjid Allah itu adalah dengan meramaikannya pada saat waktu-waktu salat fardu. Ya. Rumah Allah itu ramai dengan hamba-hamba yang melaksanakan salat fardu di masjid secara berjamaah. Ya. Dan perlu kita ketahui jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hanya orang-orang beriman kepada Allah yang memakmurkan masjid Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, beriman kepada surga, beriman kepada neraka dan siksaannya, mereka saja yang memakmurkan masjid Allah. Artinya apa? Ciri-ciri keimanan dan diantara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia berusaha untuk memakmurkan masjid Allah. Di antaranya adalah dengan melakukan sholat fardu secara berjamaah di Baitullah, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu enggak mungkin memakmurkan masjid Allah. Ya, wa ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri, kata Allah. Orang-orang musyrik itu tidak akan pernah memakmurkan masjid Allah, apalagi mereka mempersaksikan kekufuran atas dirinya. Nah, jadi kebalikan dari ayat yang tadi. Kalau ayat yang tadi menyebutkan ciri seorang mukmin itu mereka berusaha memakmurkan masjid Allah, melakukan sholat fardu di masjid Allah. Sebaliknya, orang-orang musyrik itu mempersaksikan kekufuran atas dirinya dan mereka tidak akan pernah memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Menjadi orang-orang yang memiliki kesempatan memakmurkan masjid Allah, diberikan hidayah, diberikan taufik untuk datang sholat berjamaah, itu istimewa banget, istimewa sekali, Pak. Ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan ketakwaan hatinya. Nabi mengatakan tadi, al-masjid baitu kulli taqi. Masjid itu rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Ya. Kemudian juga, ya, kita tahu yang namanya masjid itu adalah rumah Allah. Rumah Allah. Maka orang yang bertakwa rumahnya masjid, masjid juga rumah Allah. Lalu apa yang membuat kita tertahan untuk bertetangga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang membuat kita enggan untuk bertetangga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau di Ramadan misalnya, Masya Allah, rumah Allah itu penuh, masjid-masjid penuh dengan orang yang melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Maka seharusnya hal-hal semacam itu kita pertahankan di luar bulan Ramadan. Ya, sampai penuh, sampai ke belakang-belakang. Sholat fardu harusnya lebih penuh lagi rumah Allah dengan orang-orang yang sholat. Ya. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyeru dalam sebuah hadis, aina jirani, kata Allah. Mana tetanggaku, kata Allah. Kemudian para malaikat mendengar itu mengatakan, Rabbana man yanbaghi an yujawiraka. Wahai Rabb kami, siapa yang pantas, siapa yang layak menjadi tetanggamu? Maka Allah mengatakan, aina umarul masajid. Mana orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi min ajli zalika umiratil masajid, kata Syekh. Karena wajibnya sholat berjamaah inilah masjid-masjid hidup. Masjid-masjid hidup dengan ibadah. Coba bayangkan, ya, kalau kita berpendapat, ya,
nggak masalah sholat sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Akhirnya mereka orang-orang yang malas ke masjid Allah itu nggak akan ke masjid. 1-2 orang yang sholat. Ya, kadang muazzinnya doang jadi imam, langsung jadi makmum gitu kan, dalam satu waktu sendirian. Apakah itu namanya memakmurkan masjid? Masjid Allah sepi. Makanya dengan kita menyatakan wajibnya sholat jamaah itu, rumah Allah akan ramai dengan orang-orang yang beribadah, kata Syekh di sini. Kemudian juga ya, karena wajibnya sholat berjamaah itu rutibatil a'immah, ditentukan imam-imam masjid. Ya, jadi ada imam-imam masjid yang telah ditentukan, ya, diberikan posisi tersebut karena menunjukkan yang namanya rumah Allah itu tidak boleh kosong dari orang yang melakukan sholat jamaah. Kemudian ada muazzin tertentu yang harus mengumandangkan azan, menyampaikan kepada semua orang kalau waktu sholat telah masuk, menunjukkan rumah Allah itu nggak boleh kosong dari orang-orang yang melakukan sholat jamaah. Ini. Kemudian saya mengatakan wa syuri'a li hadza wa syuri'a laha nida'u bi'a'la sautin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Dan disyariatkan ya seruan dengan suara yang keras. Ya, jadi karena wajibnya sholat jamaah ini disyariatkan seruan, ajakan dengan suara yang keras, hayya 'alas shalah. Mari tunaikan sholat, mari kita menuju kemenangan, hayya 'alal falah. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang mendengarnya itu bersegera datang ke sumber suara tersebut. Ya, tentunya di rumah Allah, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini. Selanjutnya beliau akan bawakan dalilnya dari Al-Qur'an tentang wajibnya salat berjamaah. Qala Allah Ta'ala amiran nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yuqima salatal jama'ati fi halil khawf. Allah berfirman memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kaidahnya jamaah sekalian, setiap perintah kepada Nabi adalah perintah kepada umatnya juga selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Ya, jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan sholat jamaah, mendirikan sholat jamaah ketika dalam perperangan. Coba bayangkan, ketika dalam perperangan tetap diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat jamaah. Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Wahai Muhammad, jika engkau berada di tengah-tengah mereka dan engkau mengimami mereka untuk sholat berjamaah, faltakum ta'ifatum minhum ma'aka, ya, maka satu kelompok itu sholat berjamaah bersamamu, wal ya'huzu aslihatahum, ya, dan mereka juga tetap bersiaga membawa senjata mereka. Fa iza sajadu falyakunu min waraikum, kalau mereka telah sujud bersamamu maka mereka mundur ke belakang. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, tadi kelompok yang berjaga-jaga maju. Ya, kelompok yang berjaga yang belum sholat maju, falyusallu ma'aka, dan mereka melakukan sholat bersamamu. Jadi bergiliran. Dijadikan dua baris. Baris pertama sholat bersama Nabi, setelah mereka sujud mundur, baris kedua maju. Yang mundur tadi berjaga-jaga. Menunjukkan apa? Dalam kondisi perperangan pun tetap diperintahkan untuk melakukan sholat berjamaah, tidak gugur kewajibannya, apalagi dalam keadaan aman, tentram. Ya, ini. Makanya beliau mengatakan di sini wal amru lin nabi amrun li ummatihi. Perintah kepada Nabi Muhammad juga perintah kepada umatnya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan keringanan kepada muslimin
kepada para sahabat pada saat itu untuk meninggalkannya padahal mereka dalam kondisi perang. Jadi Allah tidak berikan keringanan ya untuk meninggalkan sholat berjamaah padahal mereka berada di medan perang ini ya. Kalau kita katakan sholat jamaah itu tidak wajib kata beliau, maka uzur yang paling utama yang membolehkan untuk tidak sholat jamaah adalah apa? Adanya perperangan, berada di medan perang. Tapi nyatanya ayat ini tetap memerintahkan mereka sholat berjamaah walaupun di medan perang ini ya. Dan kita tahu jamaah sekalian, sholat di medan perang itu tidak sama ketika kita sholat di masjid dalam keadaan aman. Pasti ketika di medan perang itu ada kewajiban-kewajiban yang tidak terlaksana ya kan, ada kewajiban-kewajiban sholat yang tidak terlaksana. Walaupun begitu tetap harus ditunaikan secara berjamaah ya. Misalnya kita tahu kan, di antara yang membatalkan sholat itu kan gerakan yang banyak. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu dibatasi menjadi 3 gerakan mutawaliyat yang berturut-turut. Itu kalau sampai ada 3 gerakan besar yang berturut-turut bisa membatalkan sholat. Di medan perang itu gugur, diberi uzur, tapi kewajiban berjamaahnya tidak gugur, tetap harus dilakukan secara berjamaah ya. Berpindah, bawa senjata ya, nenteng senjata itu sesuatu yang diberi uzur di medan perang, tapi tidak sholat jamaahnya nggak diuzur, tetap harus ditunaikan secara berjamaah ya. Nah, makanya alasannya kenapa hal-hal tadi itu diberi uzur supaya tetap ditunaikan sholat berjamaah gitu. Dan ini adalah dalil terkuat yang dipakai oleh para ulama tentang wajibnya sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Jadi dalil yang paling kuat yang mereka bawakan tentang wajibnya sholat berjamaah adalah ayat ini, yaitu tetap wajibnya sholat berjamaah walaupun ketika di medan perang. Kalau memang sholat berjamaah itu enggak wajib, maka itu uzur terbesar. Medan perang itu uzur terbesar untuk tidak sholat jamaah. Tapi nyatanya Allah tetap memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk melakukannya secara berjamaah. Maka ini adalah dalil yang paling kuat yang menunjukkan sholat ya jamaah itu hukumnya fardu ain. Juga diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil yang kedua, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Jadi di sini ada 2 perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah pertama, aqimu as-shalah, kata Allah. Tegakkan salat, dirikan salat. Ini perintah pertama, dan asal dari perintah itu adalah wajib. Ya, dalam kaidah usul fikih disebutkan al aslu fil amri lil wujud. Jadi al aslu fi amril mujarrad lil wujub. Asal dari perintah yang tidak ada indikasi pengalihannya kepada sunnah dan yang lainnya itu adalah wajib. Nah, ini enggak ada indikasi yang memalingkan, maka asalnya adalah wajib. Aqimus shalah. Jadi menegakkan salat itu, menunaikan salat fardu itu hukumnya wajib. Kemudian warka'u ma'ar raki'in, ini perintah kedua dalam ayat yang sama, warka'u ma'ar raki'in. Tunaikan, tegakkan salat itu bersama orang-orang yang ruku. Berarti berjamaah maksudnya. Ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Ini. Jadi, fa ba'da an amara bi iqamatiha amara bi an tu'adda ma'ar raki'in. Setelah Allah memerintahkan untuk menegakkan, mendirikan sholat, Allah perintahkan untuk ditunaikan secara berjamaah bersama orang-orang yang ruku. Nah, biasanya orang berjamaah di mana? Di buyutillah, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian mazhab para ulama itu ada yang berpendapat enggak sah sholat berjamaah bagi laki-laki kecuali di masjid. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala.
mempersyaratkan syarat sahnya sholat jamaah itu adalah di masjid. Tapi yang tepat insya Allah adalah dimanapun kita menunaikan sholat jamaah itu sah. Ya, yang ingin di sini diinginkan adalah tunaikan secara berjamaah. Tentu afdolnya, lebih utamanya di masjid Allah Subhanahu wa taala, karena tadi masjid itu adalah tempat yang paling Allah sukai. Ya, cuman ada para ulama sampai begitu kerasnya menyatakan sudah wajib bagi kaum laki-laki dan syarat sahnya harus di masjid ada. Ini ada, ya. Baik. Jadi warka'u ma'ar raki'in, kata Allah, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jadi yang wajib bagi setiap laki-laki yang hendak ingin menegakkan sholat fardu, sholatnya itu bersama orang-orang yang sholat. Maksudnya ditunaikan secara berjamaah. Ya, jangan kita tidak berjamaah tanpa uzur. Jadi sholat sendiri di rumah, ini tanpa uzur, padahal kaki kuat untuk melangkah, cuman hati berat untuk melangkah, itu yang jadi masalah. Kalau kaki mah kuat insya Allah jalan ke masjid, tapi yang jadi masalah itu hati. Ya, hati. Makanya nanti Syekh akan bawakan ya, masalah sholat berjamaah itu urusan iman, bukan masalah urusan fisik. Kuat enggak kuat fisik, bukan itu masalahnya. Karena banyak orang-orang yang cacat, orang-orang yang terbatas secara fisik, tapi iman mereka kuat, itu enggak membuat mereka surut untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kalau sholat lamanya, ada orang yang kakinya satu udah hilang, itu mampu berdiri tegak lama di dalam sholatnya daripada orang yang kakinya masih utuh. Apa yang membedakan? Kekuatan iman. Yang satu berdiri dengan kekuatan fisik, yang satu berdiri dengan kekuatan imannya. Ini. Nah, jadi itu dalil dari Al-Quran yang menyatakan tentang wajibnya sholat berjamaah. Kemudian wa minal adillati ala wujubi sholatil jamaah, di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya sholat jamaah, beliau akan membawakan dalil dari hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalu salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu ada dua, salat isya dan salat subuh. Kenapa? Ada yang tahu kenapa salat isya, salat subuh itu berat dilakukan orang-orang munafik? Ya. Kenapa? Karena salat ini adalah salat yang dilakukan di malam hari, yang membuat dia tidak terlihat. Ya. Makanya dalam Quran disebutkan wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna illa qalila. Jadi kalau mereka orang-orang munafik itu menegakkan salat malas-malasan, berat. Dan mereka kalaupun sholat ria, ingin dipandang, ingin dilihat oleh manusia. Enggak kayak sekarang, Pak. Ya, lampu terang gitu kan. Mau malam, mau siang kelihatan. Kalau zaman dulu malam itu udah gelap gulita. Nah, jadi mereka, wah saya enggak dilihat nih sholat. Akhirnya berat orang-orang munafik itu. Nah, karena enggak bisa ria, karena enggak bisa dilihat oleh mata manusia. Kemudian walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka orang-orang munafik itu tahu besarnya pahala orang yang melakukan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, mereka akan mendatangi masjid-masjid Allah itu walaupun harus dalam keadaan merangkak. Ya. Ini menunjukkan kepada kita besarnya pahala berjamaah di waktu isya dan subuh. Ya, kalau kita bisa melihat pahalanya, maka kita akan berusaha walaupun merangkak datang ke Baitullah, ke rumah Allah untuk salat berjamaah. Kemudian Nabi mengatakan, "Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam." Saya ingin memerintahkan ada orang yang menegakkan salat, mengimami
ya, mengimami salat. Kemudian summa amura rajulan fayusalli binnas. Jadi saya perintahkan ada orang yang mengimami. Sedangkan Nabi itu pergi bersama sahabat-sahabat yang lain membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah orang yang tidak datang sholat berjamaah. Lihat betapa kerasnya Nabi. Nabi mengatakan, summa antaliku ma'ya birijalin, ada sekelompok orang yang pergi bersama saya membawa kayu bakar kepada orang-orang yang tidak datang melakukan sholat secara berjamaah. Fa ukhriqa alaihim buyutahum binnar, saya akan bakar rumah mereka dengan api, kata Nabi. Diancam oleh baginda Nabi Muhammad rumah-rumah orang-orang yang wajib sholat berjamaah tapi dia enggak datang ke masjid Allah untuk sholat berjamaah. Tapi itu enggak dilakukan oleh Nabi karena di rumah-rumah itu ada orang-orang yang enggak wajib sholat berjamaah. Siapa? Anak kecil, para wanita. Kalau bukan karena anak kecil, kalau bukan karena wanita, hanya ada laki-laki saja, bisa jadi ditunaikan oleh Nabi, dibakar. Tapi ada yang menahan Nabi adalah ada mani, ada penghalang. Kalau bukan karena adanya orang-orang yang tidak wajib sholat jamaah di rumah-rumah tersebut seperti wanita dan bayi-bayi, anak-anak, maka dibakar rumahnya. Ini ancaman dari baginda Rasulullah, dan itu menunjukkan kepada kita bahwasannya ya, yang sering tidak hadir di masjid Allah pada zaman baginda Nabi untuk sholat berjamaah, begitupun pada zaman sahabat, itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ya, jadi kalau zaman dulu itu udah ketahuan ciri-ciri orang munafik. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yatakhallafu anha illa munafikun. Pada zaman kami enggak ada yang tidak hadir sholat jamaah itu kecuali orang munafik. Gitu, udah ketahuan. Ya. Saya mengatakan di sini, faqad wasafa sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis al-mutakhallifina an salatil jama'ati bin nifaq. Di dalam hadis ini Nabi mensifati orang yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid Allah itu dengan kemunafikan. Wa hadza aidan wasfuhum fil Qur'anil Karim. Begitupun ini sifat mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi di hadis, orang yang tidak hadir, laki-laki yang tidak hadir di rumah Allah untuk melakukan sholat jamaah itu disifati munafik. Di dalam Al-Quran pun juga sama, disifati munafik. Misalnya ayatnya Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu berusaha untuk membuat tipu daya kepada Allah, tapi Allah yang menipu mereka, Allah yang memperdayai mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mendirikan solat, menegakkan solat, mereka malas-malasan berat. Yura'unan nas, mereka riak kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalida, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Maksudnya tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit itu maksudnya adalah mereka solatnya cepat. Mereka solatnya cepat, kayak ayam matuk. Nah ini, jadi cepat zikirnya kepada Allah itu sedikit. Ini. Kemudian wa qala Allah Ta'ala wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Mereka tidak mendatangi salat, menegakkan salat kecuali dalam keadaan malas berat. Wala yunfikuna illa wa hum karihun, dan mereka tidak berimpak, bersedekah kecuali dalam keadaan tidak suka, terpaksa maksudnya. Terpaksa. Ya. Jadi ayat yang kita bacakan ini menjelaskan kepada kita di Al-Qur'an orang-orang yang berat melakukan salat, ya, dan kalaupun datang salat itu ingin dilihat oleh manusia, riya karena pandangan manusia, disifati dengan munafik di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi sisi pendalilan dari hadis yang kita bacakan tentang wajibnya salat berjamaah, pertama, Nabi mensifati laki-laki yang tidak hadir salat berjamaah pada masa Nabi itu sebagai munafik, ya. Kemudian sisi yang kedua, haddada al-mutakhallifina an salatil jamaah bi an yuharriqa alaihim buyutahum binnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang tidak hadir salat berjamaah itu dengan dibakar rumah mereka.
Dan ini uqubatun syadidah. Ya, ini hukuman yang keras dari Nabi. Udah disifati munafik, kemudian diancam untuk dibakar rumahnya. Maka kurang jelas apa lagi hadis ini. Sangat jelas menunjukkan kalau sholat jamaah itu wajib bagi kaum laki-laki di rumah Allah, ya. Ini. Ya, makanya saya mengatakan di ini wa huwa ma yadullu dalalatan sarihatan ala idhami jarimatil mutahallib an salatil jamaah. Hadis ini menunjukkan dengan begitu jelasnya tentang besarnya dosa orang yang tidak sholat berjamaah, dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman dunia akhirat, kata Syekh, berdasarkan hadis ini. Ya. Ya. Kemudian saya mengatakan wa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu apa atau besarnya pahala salat Isya dan subuh secara berjamaah itu, maka mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Jadi perhatikan kata walaupun dalam keadaan merangkak. Ini menunjukkan kepada kita salat di masjid itu, mendatangi masjid untuk salat berjamaah, menjaga salat berjamaah, itu hubungannya dengan hati, bukan dengan kekuatan fisik. Ya. Jadi hubungannya dengan iman, bukan dengan kekuatan fisik. Jadi kan walaupun dia merangkak, tapi dalam hatinya dia tahu betapa besar pahalanya, dia akan datang walaupun merangkak. Ini. Ya. Jadi kalau kita tahu, jamaah sekalian, hati kita ini memiliki inayah, perhatian yang besar terhadap sholat jamaah, kemudian kita tahu kedudukan sholat jamaah, besarnya pahalanya, maka keterbatasan apapun yang kita miliki itu tidak akan menghalangi kita untuk hadir di rumah Allah, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan hati yang lalai. Hati yang lalai itu adalah hati yang tidak tahu nilai sholat berjamaah, tidak tahu kedudukan sholat berjamaah. Kalau hati udah lalai, maka badan pun akan berat melangkah. Badan pun akan berat untuk melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau akan membawakan kisah, walaqad a'jabani rajulun min awamil muslimin. Saya terheran dengan seorang laki-laki awam, ya, bukan ahli ilmu, dia awam seorang muslim. Kana yastaki min tahallufi abna'ihi anis salati. Dia orang ini mengadukan anak-anaknya yang enggan berat untuk hadir sholat berjamaah. Padahal sang bapak ini berusaha untuk mengajak mereka sholat berjamaah ke masjid. Ya. Nah, jadi lihat ayahnya yang udah tua ringan kakinya ke masjid. Anak-anaknya yang muda berat datang ke masjid, padahal secara fisik lebih sehat, lebih kuat. Apa yang membuatnya beda? Hati, iman. Nah, makanya beliau mengatakan yang membuat beda itu ada, sang bapak ini mengatakan al-amru raji ilal qalbi. Sebenarnya urusan itu kembali kepada hati. Ya, jadi dia nunjuk ke dadanya, hati, bukan kepada kekuatan fisik. Masya Allah. Saya pernah dengar, ya, ceramahnya Syekh Abdul Razak ini. Ya, beliau ketika sholat di Masjid Nabawi menceritakan tentang orang Indonesia. Ada orang Indonesia itu kakinya buntung satu, sholat di dekatnya, dan Masya Allah berdirinya sangat lama. Dia berdiri tegak dalam sholatnya sangat lama, seakan-akan dia memiliki dua kaki. Ditanya, apa yang membuat Anda begitu kuat melakukan sholat, ya, padahal memiliki terbatasan?
Dijawab, kalian berdiri dengan fisik kalian, tapi saya berdiri dengan iman saya. Jadi iman yang membedakan jemaah sekalian. Ya, iman. Maka nanti ya para sahabat itu banyak yang memiliki keterbatasan, yaitu tetap mereka berusaha untuk hadir sholat berjamaah. Misalnya dalam riwayat Imam Muslim, anna rajulan a'ma, ada seorang laki-laki yang buta berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yakuduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya enggak punya ada orang yang menuntun saya ke masjid. Wahai Rasulullah, saya ini orang buta, saya tidak memiliki ada orang yang menuntun saya ke masjid. Maka apakah ada keringanan untuk saya supaya saya boleh sholat di rumah? Lalu Nabi memberikan keringanan, tapi ketika azan berkumandang ditanya, apakah kamu mendengar suara azan? Iya. Kalau begitu kata Nabi, fa'ajib, jawab. Disuruh datang ke masjid. Itu orang buta, punya keterbatasan fisik. Tetap Nabi mengatakan ajib, jawab panggilan, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Lah kita, telinga masih utuh, mata masih utuh, kaki masih utuh, dengar suara azan, tapi nanti akhirnya sholat di rumah. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Mas'ud, laqad ra'aituna, ya. Mana dia hadisnya tadi? Nih, laqad ra'aituna, kata beliau, yakni ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yatakhallafu anha as-shalah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh aku telah melihat para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang berpaling dari sholat berjamaah kecuali adalah orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya. Kemudian mengatakan, walaqad kana rajulu, dulu pada zaman sahabat Nabi itu ada seseorang, yu'ta biha yuhada bainar rajulaini, dibawa ke masjid itu dipapah oleh dua orang. Coba bayangkan, dia dipapah oleh dua orang, berarti dia memiliki keterbatasan fisik, nggak bisa berjalan sendiri, sampai harus dipapah oleh dua orang. Datang dipapah kemana? Ke masjid. Hatta yuqama fis shaf, sampai udah diletakkan di shaf baru ditinggalkan. Ini lihat, ya. Jadi sampai harus dipapah, tetap berusaha datang untuk ke masjid. Allahu Akbar. Iman jamaah sekalian, iman. Jadi usia tua, sakit itu bukan alasan, ya, bukan alasan untuk mengatakan ini keterbatasan saya, ya. Tapi kalau iman kuat, kita memiliki ihtimam, perhatian yang besar terhadap sholat, itu semua ringan, mudah, ya, tidak akan berat untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu dalil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid, dan itu kaitannya dengan hati, bukan dengan kekuatan fisik. Ya, barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan sampai sini karena udah jam 6 lewat. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya kepada ya asar-asar yang berkaitan tentang sholat jamaah ini. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.